Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Saya berdoa kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah menikmati hidup dengan bijak. Bacaan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 25. Demikian sabda Tuhan. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang sopir taksi menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaannya. Sampai-sampai ia tidak bisa makan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Di malam hari ia kuliah, berharap suatu hari nanti ia akan dapat mengubah dan menemukan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Istrinya yang sering mengeluh karena ia tidak memiliki cukup banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga. Sopir taksi itu menjawab, "Saya melakukan semua ini untuk kamu dan anak-anak. Saya bekerja keras untuk memberikan sebaik mungkin yang saya bisa untuk keluarga kita. Tolonglah mengerti." Setelah tamat dari kuliahnya, akhirnya sopir taksi tersebut menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ia bisa membelikan pakaian, sepatu, barang-barang elektronik dan sebagainya yang baru untuk keluarganya. Ia pun bisa membawa keluarganya untuk berlibur. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Merasa belum puas dengan pencapaiannya, ia pun bekerja lebih giat lagi, sehingga mendapatkan promosi. Penghasilan yang didapatnya pun semakin tinggi, dan dia berhasil membeli rumah yang baru untuk keluarganya. Dia pun membebaskan istrinya dari pekerjaan rumah tangga dengan menggunakan jasa pembantu. Namun waktu dan perhatian untuk keluarganya semakin tersita. Karena terus bekerja keras, ia seringkali tidak bisa melihat keluarganya hampir seminggu. Bahkan hari Minggu pun tak jarang dihabiskan bersama kliennya. Dan lagi, kapanpun keluarganya meminta waktunya dan mengeluh bahwa mereka tidak bisa menghabiskan cukup waktu bersama, ia menjawab bahwa ia melakukan semua itu hanya untuk mereka. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, ia kembali dipromosikan sehingga bisa membeli rumah yang lebih luas dengan pemandangan yang indah. Pada suatu malam pertama di rumah yang baru, ia memberitahu istri dan anak-anaknya bahwa sekarang
ia akan memutuskan untuk tidak bekerja terlalu keras lagi, sehingga ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga tercinta. Keesokan paginya, pria tersebut tidak bangun lagi, alias meninggal dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tetapi ingat, bekerja hanyalah salah satu bagian dari kehidupan kita. Itu artinya masih ada bagian lain yang juga memerlukan waktu dan perhatian kita. Saudara yang terkasih, sebenarnya tidaklah salah bila kita bekerja dengan keras, karena itu merupakan salah satu keinginan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita perlu hati-hati agar kesibukan kita di dalam bekerja tidak mengorbankan hal-hal penting lainnya di dalam hidup ini, seperti kebersamaan dengan keluarga, pasangan, sahabat, teman, dan bersosialisasi dengan tetangga, bahkan dengan kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Hidup ini terlalu singkat. Tidakkah kita mau menikmatinya? Mari, pergunakan waktu hidup kita dengan sebaik mungkin. Lakukan yang terbaik untuk keluarga, sesama, juga untuk diri kita sendiri, terlebih lagi untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita bangun karakter untuk bijaksana, yaitu bijaksana untuk mengatur waktu dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pekerjaan, keluarga, sahabat, teman, dan juga persekutuan yang indah bersamamu. Bantulah kami agar kami dapat berguna bagi mereka semua. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkemurahan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.